Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Dash GP. Ini adalah seri terakhir sebelum memasuki jeda musim panas. Dari sekian banyak race musim ini, itu hingga jeda musim di Asen kemarin itu yang selesai lebih dari setengahnya. Kenapa? Karena di paruh musim kedua nanti itu lebih banyak yang away, yang ke Asia, yang ke Australia. Jadi memang jedanya lebih panjang karena kan mau pindahin logistik. Sehingga untuk seri Eropa itu semuanya ditumplek. Ada yang selisihnya cuma 1 minggu, selisihnya cuma 1 minggu. Kalau syukur ada 2 minggu jeda, itu biasanya diisi dengan tes. Jadi memang agak mepet banget buat para rider dan seluruh kru tim, sehingga di Asen kemarin itu mereka sangat excited karena satu, mau liburan, kedua, mereka juga mengejar target performa hingga tengah musim. Jadi bisa dibilang mereka itu full persiapan untuk turun di Asen. Yang sebenarnya rekornya nggak terlalu gimana-gimana, akhirnya punya target juga untuk rekor di Asen. Salah satunya siapa? Pecco Bagnaia. Kenapa? Karena memang selama ini dia itu rajin banget pole-nya. Tapi setelah pole lebih banyak apesnya. Kalau nggak dia kena ban apes, ya dia yang kena apes emang. Kenapa? Karena kasusnya Takaaki Nakagami kan kemarin bukan gara-gara ban apes, emang dia apes aja. Gara-gara tuh helm nyenggol dia punya ban belakang, ya akhirnya dia apes. Jadi sebenarnya ya bukan faktor ban juga, faktor apesnya juga. Kadang gue pikir mungkin dia memang perlu buang sial kali ya. Ada yang bilang mungkin perlu klimis lagi. Ya bisa juga mungkin ya, kemarin-kemarin waktu dia masih klimis dia lebih jernih pikirannya. Jadi memang di Asen seperti yang gue bilang di podcast sebelumnya, meskipun itu adalah jajahannya Yamaha, gue sendiri gak yakin apakah Quartararo akan bagus. Kita lihat aja nanti. Kenapa? Karena gue tuh gak merasa bahwa Quartararo akan mendominasi Asen. Meskipun faktanya Asen adalah sirkuit kekuasaannya Yamaha, sama seperti Sachsenring dikuasai oleh Honda. Oke? Kenapa? Karena sudah gue bilang, untuk tengah musim itu Dorna membutuhkan suatu klasemen yang memberikan rasa excited untuk para penggemar MotoGP. Wah, kira-kira nanti paruh musim kedua gimana? Jadi diusahakan jangan ada yang terlalu mendominasi. Nah, setelah di Sachsenring kemarin itu kan dia sangat memimpin klasemen. Jadi memang kalau menurut gue itu bukan hal yang disukai oleh Dorna. Kenapa? Karena kalau dia sudah memimpin terlalu jauh sebelum jeda musim, itu membuat paruh musim kedua nggak terlalu menarik untuk para fans. Nggak terlalu dinantikan. Jadi memang seperti podcast gue kemarin, gue bilang, memang akan sulit untuk Jordan Belagu ini dapat ban apes. Kenapa? Karena memang ada faktor fans di situ. Tetapi akan lebih baik bila sebelum jeda musim, klasemen ini agak mepet, agar itu menarik bagi para penonton. Meskipun mungkin pada akhirnya nanti setelah di Valencia itu dia tetap Jordan mungkin. Kenapa? Karena udah gue bilang faktor fans di situ mempengaruhi. Nah, itulah kenapa kemarin gue bilang kita lihat aja nanti di Asen kira-kira dia dapat ban apes apa enggak. Kenapa? Karena memang di Asen itu adalah penentu agar klasemen itu bisa dimepet-mepetin. Hasilnya ya ternyata terbukti. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Yamaha, tidak ada satupun Yamaha yang pulang membawa poin. Jadi yang lolos finish itu cuma satu rider, Kaisar Honda United, Dovizioso, itu pun agak meleset, dia P16, jadi nggak dapat poin. Sisanya crash. Nasibnya sama seperti Honda di Sachsenring. Jadi kalau kemarin gue bilang kasihan nih Honda setelah 40 tahun akhirnya pecah rekor di Sachsenring, yang dulu hure-hure dia kuasai, ternyata pulangnya kali ini tanpa poin sama sekali. Nah, giliran Yamaha di Asen. Tapi apakah mereka melakukan rapat luar biasa? Enggak juga. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada yang salah dengan motornya. Emang apesnya aja. Emang beda kondisinya dengan Honda di Asen. Udah bannya jelek, motornya juga jelek. Jadi emangnya susah. Meskipun pakai ori ya yang penting finish. Jadi buat yang baru ngintil terus baru tahu, emang ada ban KW1, KW2, KW3, emang ada ban ori? Silahkan Anda lihat, itulah yang terjadi. Untuk pertama kalinya ada hure-hure comeback setelah crash yang dilakukan oleh rider lain selain Marc Marquez. Karena kemarin yang pakai ori sempat siapa? Si Rins. Dan itu dia memang comeback, tapi nggak pakai crash dia karena startnya dari belakang. Itu mirip dengan Jordan Rakon Marc Marquez waktu dia di kota. Jadi yang sempat keteteran ke belakang,
karena ada masalah teknis terus dia comeback ke depan, tapi bukan karena crash. Nah yang kemarin itu karena crash, jadi memang sedikit sensasional dan menurut gue itu memang hore-horenya dapat banget. Jadi kemarin ada yang nanya apakah benar Papa Kembar pakai ori. Sore itu gue udah bilang dia pakai KW1. Kenapa? Karena yang gue terima adalah Peko yang dapat undiannya ori. Karena gue udah bilang kan kemarin di postingan mana ya, gue lupa. Gue bilang ori itu masuk undian, jadi nggak akan dipatok akan kemana. Dan itu jatuhnya ke Peko. Jadi sempat ada yang bilang, emang Peko pakai ori kok nggak kelihatan? Karena memang Peko lagi takut crash. Dia sendiri bilang, saya nggak dalam limit saya lebih kepada gimana caranya supaya saya finish. Karena dia selama ini sedikit trauma. Pertama ketika dia ada di depan terus dia nge-push itu ternyata dia crash, malah nggak finish. Mulainya dari pole ya percuma juga kalau nggak finish. Jadi memang dia dapat tugas dari Ducati, kalau lu bagus lu harus finish ya, finish aja, nggak perlu neko-neko lah. Tapi kalau bisa menang ya nggak apa-apa. Jadi dia memang mengakui bahwa dia nggak mempush sampai ke limit. Sempat ditanya kenapa nggak mempush sampai ke limit, karena kan mestinya dia bisa mendominasi. Dia bilang apa? I was terrified to be crash. Jadi dia itu nggak mau crash. Apalagi ketika hujan turun, dia malah makin takut kalau crash. Jadi dia bilang kayak gini, saya sih merasa saya nggak perlu sampai limit sih nge-pushnya. Kenapa? Karena faktanya saya yang menang. Untuk apa saya nge-push sampai limit seperti Alex Espargaro? Jadi memang Alex Espargaro memang harus nge-push sampai limit supaya dia bisa finish P4. Sementara saya nggak perlu nge-push sampai limit karena saya masih bisa menjaga gap dengan rider di belakang, dengan Marco Bes. Intinya adalah saya harus finish karena dia nggak mau jatuh. Kenapa? Karena memang selama ini dia kan kalau memimpin terlalu jauh, kadang-kadang dia suka crash. Kalian bisa lihat itu mulai dari tahun lalu, fenomenanya sih seperti itu. Bahkan dari Moto2 kalau gua rasa, kalau dia lagi memimpin nggak tahu kenapa tiba-tiba dia crash sendiri gitu kalau udah terlalu jauh. Jarang-jarang dia bisa menang dengan kondisi mendominasi terlalu jauh. Lalu kenapa ban yang dipakai sama Papa Kembar kok kelihatan lebih hebat? Kalian lihat Jack Miller. Jack Miller itu udah kena long lap loh ya. Dia itu dijatuhi long lap dan dia masih mampu finish di depan. Calon ikan hiu baru juga masih tetap dapat KW1. Kenapa? Karena memang dia udah gue bilang, Assen itu adalah penilaian terakhir bagi dia dan Enea Bastianini untuk memperebutkan kursi Jack Miller. Jadi kalau kalian udah ngintil gue dari lama, gue udah bilang dari awal musim, itu sebenarnya dia itu sudah dipatok untuk ke tim pabrikan. Bahkan rider pensiun artis Jorge Lorenzo itu bilang, dia itu sebenarnya udah tanda tangan kontrak dari akhir tahun lalu untuk kursinya Jack Miller. Jadi emang masa depannya sebagai ikan hiu baru itu udah diatur sedemikian rupa. Dan Enea Bastianini itu sebenarnya hanya sebagai satu faktor pengganggu. Ducati itu mencoba terlihat adil. Jadi dia bilang kita akan lakukan penilaian. Dan setelah ketahuan bahwa Jorge Martin mulai menurun, masalah ampam lah, masalah inilah, masalah gearbox lah, itulah, inilah, itulah. Jadi akhirnya mereka meriset lagi. Nah riset itu akhirnya hanya dihitung untuk 2 race terakhir, Sachsenring sama Assen. Kenapa? Karena dia baru selesai operasi empam. Jadi pembelaannya Ciabatti kemarin sampai di riset terus ini penilaian adalah karena agak jomplang, si ikan hiu baru katanya banyak masalah fisik, sementara Enea Bastianini lagi prima-primanya. Nah, kalau cuma 2 race ini yang dihitung Sachsenring sama Assen, ya jelas Enea Bastianini kalah. 3 kemenangan dia di awal-awal musim nggak dihitung sama Ducati. Jadi ada alasan dong buat Ducati untuk nggak naruh dia di seatnya Jack Miller. Jadi agak nggak adil buat Enea Bastianini, tetapi Ducati membuat itu adil karena dia merasa bahwa kemarin-kemarin waktu Enea Bastianini mendominasi, Jorge Martin lagi nggak bagus nih katanya. Ada alasan lah ya, cari-cari alasan kalau menurut gue. Jadi memang sorry tuh gue udah bilang, itu seatnya Jack Miller itu udah ditakdirkan untuk Jorge Martin. Kenapa? Karena kalau Enea Bastianini juga yang naik, itu kemungkinan akan clash sama Pecco Bagnaia. Opa Pernat itu agak-agak nggak terlalu akrab dengan VR46. Kalian ngerti kan ini larinya kemana? Biasalah politiknya Ducati. Jadi kan kemarin Gresini itu masuk di Ducati itu lobby-lobbynya Opa Pernat. Jadi memang begitu Enea Bastianini promosi ke tingkat yang lebih lanjut, entah itu nanti di Pramac atau entah di tim pabrikan, nggak bakal mungkin si Vietti ini masuk ke Gresini. Karena dia adalah anaknya VR46. Dan VR46 kan ada tim sendiri juga di Ducati. Jadi ibarat kata maruk lah kalau VR46 mau memaksakan Vietti masuk ke Gresini. Kecuali Nadia Gresininya yang mau. Karena dia kan kepala tim. Jadi nangkep lah ya ini kemana.
So kita bahas perpabrikan aja ya, karena gue kayaknya udah bahas secara detail di blog. Gue malah bilang kita bahas Bursa Ridernya aja di podcast, yang sisanya tuh udah di blog. Jadi kita bahas perpabrikan. Yamaha pulang dengan tangan kosong kemarin, nggak ada poin sama sekali. Apakah mereka marah? Enggak juga, karena mereka tahu motor mereka bagus. Yang masalah adalah bannya, kecuali soal penalti Snack Taro. Jadi Snack Taro ini kemarin itu dia mengaku setelah dia crash pertama dia bilang, mungkin saya agak terlalu ambisius. Dia sendiri loh yang bilang, saya ini terlalu ambisius untuk menyalip Alex Espargaro di tikungan 5 yang sebenarnya itu nggak cocok untuk menyalip. Jadi sebenarnya itu tikungan lambat. Kalau pakai logikanya Yamaha yang akrab sekali dengan sirkuit Assen, itu sebenarnya adalah hal biasa. Kenapa? Karena memang karakternya Yamaha itu punya kecepatan tikungan yang bagus. Jadi memang sebenarnya nggak ada yang salah dengan keputusannya Snack Taro untuk menyalip papa kembar di turn 5. Tetapi masalahnya adalah bannya. Dia bilang, saya nggak bisa mengerem dengan baik, saya agak melebar, lalu saya mengerem terlalu dalam dan kehilangan ban. Jadi masalah apa? Bannya. Jadi sepertinya dia memang merasa bahwa dia itu sulit menyalip papa kembar kalau di tikungan cepat atau di jalur yang memang bisa bagus untuk overtake. Karena dia merasa memang sedikit kurang menguasai bannya. Jadi dia memutuskan untuk menyalip papa kembar di tikungan lambat yang sedikit aneh untuk menikung. Tetapi sebenarnya kalau untuk Yamaha itu bisa. Karena Yamaha punya keunggulan di corner speed. Nah masalahnya adalah bannya emang lagi nggak akur, emang lagi dapat ban apes aja. Jadi dia memutuskan nyalip di situ. Jadi sebenarnya memang tujuannya dia dapat ban apes ini adalah untuk membuat klasemen menarik. Kalau menurut gue sih sebenarnya kalau ceritanya papa kembar nggak crash kemarin, mungkin dia menang karena dia pakai KW1. Kalian lihat aja Peko yang meskipun pakai ori alon-alon asal kelakon, kalau papa kembar pakai KW1 dengan full limit seperti itu, dia bisa menang loh ya. Logikanya kalau dia nggak crash kemarin. Jadi memang gue setuju dengan apa Alex Espargaro bilang, mungkin kalau saya nggak crash saya bisa menang. Gue merasa sebenarnya Peko Bagnaia pun kalau dia mungkin cuman nggak dapat podium, yang penting dia finish, mungkin dia akan menerima dengan ikhlas. Kenapa? Karena memang target dia itu adalah yang penting gue finish dulu deh. Dia akan tetap pelan-pelan, yang penting jangan jatuh aja dah. Gitu aja sih intinya. Jadi memang nggak mustahil papa kembar bakal menang dengan KW1 pun, tapi full limit. Nah masalahnya adalah ya papa kembarnya juga apes. Dia ini nasibnya sama dengan Peko Bagnaia waktu di Katalan kemarin. Bannya baik-baik saja, tetapi dia kena apesnya. Untungnya adalah karena itu tikungan lambat, jadi ketika mereka crash, motor tuh masih bisa dipakai. Jadi papa kembar dan Snack Taro itu sama-sama kembali lagi membalap. Nah masalahnya adalah entah apa yang terjadi dengan motornya Snack Taro. Jadi itu yang gosip berhembus sepoi-sepoi membuat ada sedikit gesekan di pedoknya Quartararo. Jadi Snack Taro itu gosipnya agak ribut dengan Gubelini. Tadi kan dia udah bilang tuh soal crash pertamanya. Nah setelah itu kan dia kembali membalap tuh. Tetapi saya merasa ada yang aneh dengan motor saya, ada yang salah. Makanya saya kembali ke pit. Nah ini yang jadi masalah. Jadi dia bilang, saya nggak tahu kenapa saya disuruh kembali lagi ke track. Padahal dia sebenarnya udah mau masuk pedok, tapi disuruh kembali sama Gubelini. Menurutnya Gubelini, lu balik aja dulu ke track, nanti lu balik lagi. Karena kan nanti mau ganti motor buat flag to flag. Karena katanya hujan mau turun. Karena kan kalau hujan turun mau nggak mau orang balik lagi buat ganti motor. Atau kalaupun memaksa balapan dalam keadaan hujan, mau nggak mau mereka pelan-pelan. Jadi lu masih bisa buat ngejar lah. Itu asumsinya Gubelini. Dengan asumsi nggak ada apa-apa sama motornya Snack Taro. Sementara Snack Taro itu emang udah bilang, saya merasa ada yang aneh dengan motor saya, makanya saya balik ke pit. Ya kalau nggak ada yang aneh, saya nggak bakal balik ke pit. Tapi karena dia disuruh kembali lagi ke track, ya udahlah dia nurut aja, kembali lagi lah dia ke track. Dia sempat ambil 2 lap lambat, itu sih sebenarnya buat memanaskan ban juga sih. Tapi ini yang menjadi sumber perbedaan dia sama Gubelini. Jadi Snack Taro bilang, sepertinya sensor TC saya, traction control, itu rusak. Karena saya jatuh high side itu ketika motor saya hampir tegak lurus setelah tikungan. Emang kalau gue liatin sepertinya ada yang masalah dengan traksinya. Nggak mungkin itu cuma masalah ban. Karena kalau masalah ban beda crashnya ya, sorry to say. Bukan yang berhenti tiba-tiba kayak gitu. Ini yang menurutnya Snack Taro bilang, kenapa saya disuruh turun track padahal TC-nya ini nggak bekerja. Dia bilang untung saya nggak patah-patah coba.
Karena menurut dia itu crash yang nggak perlu. Sebenarnya dia mestinya masuk aja ke pedok. Ngapain gue keluar lagi ke track untuk motor yang nggak bagus dan akhirnya gue crashnya lebih parah. Ujungnya juga gue nggak dapat poin, gue balik lagi ke pit, ya sama aja hancurnya. Jadi mending sebenarnya nggak perlu dia keluar kedua kali. Jadi intinya dia sebenarnya marah sama Gubelini. Nah, Gubelini nggak mau disalahkan. Dalam wawancara terbarunya dia bilang, nggak ada yang salah dengan TC. TC itu bekerja dengan baik. Jadi pembelaannya Gubelini adalah memang TC itu kalau sudah crash itu dia otomatis mereset katanya. Jadi otomatis mereset, cuman diperlukan sekitar sedikit lap untuk dia mulai menghitung kembali. Mulai memetakan kembali ini sirkuit. Jadi ketika crash, TC-nya Snack Taro itu masih bekerja. Nggak rusak. Jadi yang salah itu sebenarnya ban. Nah, jadi ban itu terlalu dingin. Quartararo terlalu memaksa motornya ketika bannya belum pada suhu yang tepat. Memang Quartararo itu melakukan pemanasan selama 2 lap, tetapi 2 lap itu 2 lap lambat sehingga bannya itu tidak dalam suhu yang tepat. Nah, masalahnya adalah Snack Taro ketika crash nggak dalam kondisi nggak bisa ngerem. Makanya dia bilang ini kayaknya TC-nya yang salah. Tapi Gubelini bilang itu bannya yang salah. Istilahnya dia nyalahin Snack Taro memaksa mempush motornya tanpa ban yang suhunya tepat. Ini yang kita lihat nanti kondisinya gimana setelah jeda musim. Mereka apa kabar? Padahal Snack Taro sama Gubelini sebenarnya sudah soulmate sih. Cuman gue gak ngerti ini gosip berhembus-hembus mereka agak clash soal pendapat ini. Si Snack Taro sedikit agak gusar karena gara-gara dia disuruh kembali lagi ke track. Itu dia jatuhnya memalukan. Karena menurut dia itu memang bodoh banget. Ngapain gue keluar? Udah motor rusak. Gak perlu lagi crashnya. Jadi ya kita lihat aja lah nanti. Kemudian Frankie Morbido, itu memang dia crashnya juga di turn yang sama. Gue gak tahu apa yang salah dengan itu turn. Jadi dia bilang dia kehilangan ban karena dia kan kena long lap penalti. Jadi memang sudah dia startnya dari belakang, dia kena long lap penalti, double long lap penalti malah karena kalau nggak salah dia terlambat melakukan long lap, terus akhirnya kena lagi long lap. Jadinya ya emang hancur lebur lah. Gue udah kena penalti, udah dapat ban apes, gue crash lagi, udahlah. Tapi menurut dia mulai dapat gambaran gimana caranya menaklukkan M1 2022. Dari race ini saya belajar bahwa untuk mengendarai M1 itu perlu riding style yang sangat agresif. Jadi kalian bisa mengerti kenapa Snack Taro begitu agresif di turn 5 sampai sapu jagat papa kembar, karena memang M1 harus dikendarai dengan cara yang sangat agresif. Jadi karena Morbidelli ini orangnya cool dan memang riding stylenya itu agak soft, jadi dia bilang saya akan menggunakan jeda musim panas ini untuk melatih riding style yang lebih agresif agar saya bisa lebih kompetitif di paruh musim kedua. Karena memang motor ini kan stylenya Snack Taro. Jadi memang ini masalah riding style. Karena riding stylenya Morbidelli itu mirip-mirip dengan Bebe Vale yang agak-agak smooth. Dan motor ini itu dibuat dengan gayanya Snack Taro. Karena memang dia adalah rider pengembang dari tahun lalu. Nah, kita udah bahas Yamaha, kita bahas Ducati. Ducati ini adalah bisa dibilang pabrikan paling beruntung dalam undian kemarin di Assen. Karena selain si Pecco dapat ori, ada beberapa rider yang dapat, satu si Jack Miller, kemudian Marco Bez, kemudian yang dipatok lagi adalah Jorge Martin. Yang lainnya dipakai sama para Aprilia, Maverick Vinales sama Papa Kembar. Jadi ya pabrikan paling dominan beruntung itu adalah Ducati. Kemudian yang beruntung kedua adalah Aprilia. Jadi si Pecco seperti tadi gue bilang, dia sebenarnya pakai ori tapi nggak mempush sampai ke limit karena dia lebih pikir gimana caranya finish daripada crash. Karena kan yang kayak gitu man undian, meskipun dia tahu limitnya bagus, dia nggak berani nge-push terlalu jauh lagi karena feel dia memang sebelumnya waktu dia dapat ban apes, feel-nya bagus tapi akhirnya dia crash juga. Jadi sekarang dia udah nggak mau memaksakan feel dia, oh ban gue nih perasaan bagus, gue nge-push aja, udah nggak mau dia kayak gitu karena dia kemarin trauma seperti itu, nggak taunya crash. Kemudian Marco Bez ini yang menurut gue mirip-mirip Bestia sih. Giliran dia dapat KW1 dengan GP21, dia berhasil mengeksekusinya dengan baik. Karena dia ini gosipnya sih ada potensi untuk menjadi penantang untuk ikan new baru manapun yang dipilih oleh DPRD tingkat pusat. Jadi Casey Stoner, jurun pensiun mancing itu, dia bilangnya kayak gini, saya itu merasa Marco Bez ini punya potensi yang luar biasa. Kenapa? Karena dia punya line yang berbeda saat mengendarai motor Ducati.
Jadi cepatnya dia ini bukan karena cuman dia cepat adaptasi, tapi dia tahu caranya menggunakan motor ini dengan line sendiri. Jadi ya memang suatu kebanggaan untuk VR46 punya 2 orang murid mengisi podium Asen kemarin. Meskipun bukan anak-anak Yamaha, tetapi mereka adalah punggawanya Ducati yang bisa dibilang rekor juga. Jadi iya bangga banget lah ya Bebe Vale. Kita juga akhirnya melihat bendera VR46 dikibarkan oleh Marco Bes. Gue tuh yang lumayan terharu. Entah kenapa Sachsenring dan Asen ini lebih berasa Mugello-nya daripada Mugello itu sendiri. Tapi ya wajar aja karena memang tiketnya nggak terlalu mahal, nggak semahal Mugello. Ngomong-ngomong soal tiket, kalian tahu kan? Sepang udah buka box tiketnya dan harganya murah, masih seperti dulu loh ya. Kalian coba buka-buka tiketnya, murah loh. Paketnya untuk 3 hari aja murah, main grandstand itu $77. Berapa ya kalau Indonesia? Sejutaan 900 ribuan lah ya, itu untuk 3 hari. Untuk main grandstand, murah loh kalau menurut gua. Lu bayangin aja yang kemarin cuman untuk sehari. Ini 3 hari. Kemudian Aprilia ini bisa kita lihat mereka dapatnya KW122. Kenapa? Karena Maverick Vinales itu mulainya dari belakang banget, saudara. Dan dia berhasil finish podium. Dapat lagi papa kembar yang memang dalam kondisi full limit mempus. Dia sudah pakai acara crash, dia masih sempat juga finish P4. Sebenarnya sih nggak terlalu luar biasa juga. Kenapa? Karena memang setelah dia crash itu nggak berapa lama kan hujan mulai turun. Jadi memang beberapa rider itu memilih untuk pelan-pelan. Sementara papa kembar udah nothing tulus. Jadi memang ya dimaklumi bahwa mereka finishnya bagus kemarin di Asen. Jorge Martin itu kan memang dia pakai KW1. Cuman kemarin itu dia masalahnya adalah dia takut crash. Jadi dia bilang saya itu sampai melambat karena saya takut crash. Bahkan waktu hujan saya jauh lebih lambat. Jadi memang mereka di Ducati ini memang ada sedikit ketakutan untuk kondisi hujan. Kemudian Suzuki ini bisa dibilang ya yang penting finish lah. Pada dapat KW2 dan mereka nggak ada nuntut terlalu banyak lagi. Karena Rins kemarin dia melewatkan Sachsenring, jadi ya dia mempush sebisa dia di Asen dan lumayan bagus. Yang jadi masalah adalah Joan Mir. Joan Mir ini bisa dibilang apa sih? Dia sampai minta maaf juga sih. Jadi dia itu menghancurkan race-nya Luca Marini. Luca Marini itu sampai empet banget masuk di pedok habis race. Karena dia merasa startnya bagus, tapi karena dia disenggol sama Joan Mir, akhirnya dia mundur ke belakang. Nah, Joan Mir sendiri juga ada insiden dengan Oliveira sebelumnya di garis start. Jadi winglet-nya Oliveira itu lepas, tapi itu terjadinya di grid. Jadi katanya Joan Mir itu sebenarnya dia ngerem tiba-tiba itu karena mau mengaktifkan hole shot. Jadi begitu selesai warm up lap, dia berhenti di gridnya tepat itu tapi dengan ngerem tiba-tiba. Nah sepertinya itu tidak diantisipasi oleh Oliveira, nyenggol lah dia. Wingletnya lepas, makanya dia bilang syukur sih Oliveira itu finish. Karena kalau nggak finish pasti dia disalahkan. Biang keroknya track sih kemarin dia itu. Jadi ya yang penting mereka sudah maksimal berusaha. Si Rins oke juga meskipun dengan tangan yang belum bisa dibilang sepenuhnya sembuh juga. Kemudian Joan Mir yang meskipun ada masalah di kiri kanan dan sedikit kekurangan grip, tapi ya semuanya berjalan dengan lancar menurut dia. Jadi ya nggak ada yang dimasalahkan sih. Kemudian KTM ini bisa gue bilang adalah pabrikan yang mulai konsisten akhir-akhir ini. Jadi dua-duanya ridernya kembali lagi finish top 10. Oliveira pun itu finish top 10. Jadi meskipun wingletnya hilang sebelah, dia berhasil finish. Dan menurut gue itu karena motornya. Padahal mereka sama-sama pakai KW2 kalau nggak salah ya. Jadi menurut gue memang motornya ada perbaikan. Ada seorang Giorno luar juga sih yang setuju sama gue. Karena gue pikir memang ini mirip dengan M1 di tahun lalu. Yang mau KW1, KW2 tetap bagus kecuali lu dapat apes. Nah yang terakhir kita bahas adalah Honda. Honda ini hampir semuanya dapat ban apes. Kecuali Pangeran Negara Api yang dapat KW2. Sebenarnya dia itu bagus loh finishnya. Cuman karena dia dapat long lap penalti, jadinya ya dia melorot juga. Padahal sebenarnya kalau tanpa long lap penalti dia bagus loh. Sisanya ya Alex Marquez nyempil 1 poin. Stefan Bradl di belakang. Pol Espargaro kan udah mundur. Jadi ya lumayan lah. 2 rider LCR dapat poin untuk dibawa pulang. So kita udah bahas soal race. Buat yang mau soal detailnya, kalian mestinya udah baca di blog sekitar hari Senin kemarin setelah race gue posting. Sekarang kita bahas soal penalti.
Apa yang menjadi pembeda antara Pangeran Drakor di Catalan GP dengan Jordan Belagu di Assen Dutch GP? Jadi kayak gini, kalau kalian baca di blog sebenarnya udah jelas, tapi gue perjelas lagi sekarang. Jadi yang pertama, itu masalah blunder ngomong. Pangeran Drakor ketika habis crash itu kan dia langsung ke rumah sakit. Jadi nggak sempat diwawancara apa yang terjadi, apa sensasinya, ada apa dan kenapa. Jadi mau nggak mau, RD itu cuma menilai dari data. Itulah kenapa rider kemarin itu di Catalan itu ngomel, karena mereka merasa nggak dilihat videonya. Sementara RD itu bicaranya by data. Takaki Nakagami itu melakukan pengereman tepat di titik normal. Meskipun mungkin nggak sebesar atau nggak sedalam rider lainnya. Jadi memang dia ngerem di titik yang sama, tetapi kurang dalam sehingga dia kelolosan. Karena dia tahu kelolosan, dia ngerem tiba-tiba dan itu yang bikin dia kehilangan bannya. Nah sementara Jordan Belagu telemetrinya menunjukkan bahwa dia memang terlambat melakukan pengereman. Jadi ngerti bedanya, beda by data sudah ini ya. Jadi memang Snake Taro itu nggak mengerem di titik yang sebenarnya. Karena memang dia berniat untuk menyalip. Jadi dia memang sengaja melakukan pengereman yang lambat, late brake, tetapi yang dalam. Rencananya mau ngeremnya dalam. Ternyata itu nggak berhasil, motornya melebar. Nah karena melebar akhirnya dia lebih ngerem lagi. Nah karena dia udah dalam kondisi melebar dan baru ngerem terlalu dalam, akhirnya dia kehilangan ban. Jadi ngerti kan alasannya, yang pertama by data, yang kedua by words. Jadi karena Pangeran Drakor langsung ke rumah sakit, dia nggak sempat ditanya apa maksud dan tujuan dia. Jadi memang nggak ketahuan apakah niatnya mau menyalip ataukah niatnya memang sengaja ceroboh atau gimana. Karena dia keburu ke rumah sakit. Sementara Snake Taro, begitu dia selesai crash kedua, dia balik ke pedok, dia ngomong, saya terlalu berambisi untuk menyalip. Udah blunder duluan kakak. Jadi kata-katanya itu yang menjadi alasan untuk RD memberikan dia penalti. Terlalu ambisius, overly ambisius. Jadi kan ngerti sisi beratnya Snake Taro dengan Takaki Nakagami. Meskipun faktanya Takaki Nakagami sapu jagatnya 2 rider sekaligus dan itu nggak ada yang lanjut balapan sama sekali. Dan itu juga terlambat minta maaf, udah lewat 2 minggu karena kan ada tes Catalan dia nggak masuk. Jadi dia ketemunya nanti di Sachsenring. Jadi di Sachsenring baru minta maaf, lama. Sementara Snake Taro begitu selesai balapan Papa Kembar, dia langsung ke pedoknya Papa Kembar minta maaf. Jadi memang sebenarnya faktor dampaknya itu memang lebih parah Takaki Nakagami. Karena kan Papa Kembar masih sempat balapan, malah sempat finish P4 lagi. Tapi menurut RD bukan itu masalahnya, tetapi motivasinya yang menjadi masalah. Karena kalau mau dibilang soal motivasi, Takaki Nakagami bisa merasa nggak bersalah. Kenapa? Karena dia bilang saya nggak bermaksud untuk menyalip orang. Dia cuma bilang saya kehilangan kendali sama motor saya. Pengereman pun saya melakukan dengan normal. Jadi dia mengatakan semuanya by data. Jadi memang mau seperti apapun analisa para rider soal Catalan GP, bahwa dia terlalu ambisius untuk berada di posisi depan, itu nggak terbukti di telemetri. Cuma dari video terlihatnya. Nah masalahnya di video itu kan karena baru tahun 1 kan gak ada yang tahu siapa mau nyalip siapa. Karena semuanya itu berebutan untuk gimana caranya melewati tikungan pertama di posisi yang sedepan mungkin. Semuanya juga motivasinya sama. Menurut RD itu Nakagami gak bersalah. Karena memang kondisinya Takaki Nakagami waktu dia crash itu dia ada di posisi dalam dan tidak sedang menyalip siapapun. Karena dia ada di belakangnya Pecco Bagnaia. Helmnya dia membentur bannya Pecco Bagnaia, motornya dia yang blunder ke Alex Rins. Jadi dia nggak menyalip siapapun di situ. Nah sementara kondisinya Snake Taro dengan Papa Kembar emang niatnya mau menyalip. Itulah kenapa dia dapat long lap penalti. Ngerti kan ya? Meskipun dampaknya ya lebih besar Takaki Nakagami, tetapi RD nggak mengukur tingkat keparahan dampak dan hanya mengukur kesengajaan merusak race rider lain. Kondisinya Takaki Nakagami memang merusak race-nya rider lain, 2 rider lain, tapi tidak disengaja. Sementara Snake Taro itu merusak race rider lain dengan disengaja. Jadi faktor sengaja dan tidak disengaja itu yang menjadi faktor. Kalau menurut gue sih semestinya Nakagami juga akan tetap dipenalti. Kenapa? Karena sengaja maupun nggak sengaja dampaknya lebih besar daripada Snake Taro. Snake Taro juga memang harus dipenalti. Kenapa? Karena dia memang sengaja. Lalu soal Pecco Bagnaia di Qatar kalau nggak salah ya dia nyeret Jorge Martin. Itu juga kenapa nggak dipenalti? Karena kondisinya adalah dia crash-nya itu di depan Jorge Martin. Jadi motornya blunder ke Jorge Martin.
Tapi dia nggak melakukan manuver yang aneh, nggak gerasak gerusuk, nggak kenapa-kenapa juga. Cuman dia memang kehilangan bannya dan dia sapu jagat Jorge Martin. Itulah kenapa dia nggak kena penalti. Jadi ya seperti itulah, Yamaha komplain berat. Si Jarvis itu sampai bilang gini, saya sebenarnya sudah komplain. Jadi masih ingat waktu di Catalan itu si Rins pertama komplain, ditolak sama RD. Habis itu manajernya yang maju, si Supo, ditolak juga. Nah sama aja kemarin. Si Jarvis itu maju, sama aja kemarin. Nah bedanya adalah kalau di Catalan GP nggak ada penalti yang dijatuhkan, jadi si Rins itu komplain tepat setelah race. Nah sementara di Assen itu RD menjatuhkan penalti itu orang udah beberes pedok, jadi emang nggak ada yang perhatikan. Jadi memang udah nggak ada yang sempat untuk banding ke RD karena RD-nya udah pulang. Jadi mereka komplainnya cuman by email. Nah ini yang dilakukan sama Jarvis. Di hari Senin kalau nggak salah baru dia komplain. Nah RD tahu nggak jawabnya apa? Penalti untuk jenis ini tidak bisa dibanding. Jadi lo nggak bisa komplain. Jadi si Jarvis bilang, kami sudah mengajukan banding, tapi ternyata untuk hukuman jenis ini itu tidak terbuka untuk banding. Kami pengen banding lagi ke CAS, tapi ternyata juga penalti ini tidak bisa untuk banding ke CAS. Jadi memang kondisinya adalah kalau untuk penalti yang nggak bisa diajukan banding, itu RD harus memutuskan dengan cara yang tepat, yang adil, dan dengan kerangka waktu yang tepat. Ini yang disindir, kerangka waktu yang tepat. Penaltinya jatuhnya terlambat sekali, mereka udah nggak sempat ngomong, nggak sempat investigasi, nggak sempat nanya dulu. Jadi Quartararo nggak bisa langsung ketemu RD. Masih ingat tahun berapa kemarin tuh yang dia komplain di penalti, dan dia langsung ke ruangan RD komplain? Itu karena penalti dijatuhkan tepat setelah race. Nah sementara ini penaltinya dijatuhkan, orang udah pada bubar. RD-nya udah pulang baru terima email penalti, kan emosi. Jadi ya menurut gue itu adalah salah satu cara agar klasemen ini lebih dramatis di paruh kedua musim. Nah yang menarik dari race Assen ini adalah perubahan peta ikan hiu sementara. Gue bilang ikan hiu sementara karena ikan hiu yang asli lagi cedera, sementara ikan hiu baru masih nggak jelas. Jadi gue bilang ikan hiu sementara. Ini akan sama seperti Joan Mir. Jadi menurut gua drama papa kembar di Assen kemarin itu lumayan membawa dampak hure-hure comeback yang lumayan baik untuk peta fans. Jadi orang-orang yang membenci papa kembar yang kemarin gua bahas di podcast sebelumnya itu mulai dalam tanda kutip mengakui, wah bagus juga nih dia ini, sebenarnya dia mampu. Jadi mulai berpikir bahwa mungkin memang sebenarnya dia punya kemampuan, terutama yang fans KTPS ya. Yang awalnya itu benci banget sama papa kembar karena mereka adalah fansnya Jurundakor, mereka adalah ABR, dan mereka lebih memilih ngefans sama Quartararo. Sekarang di Assen setelah papa kembar hure-hure comeback dan mereka merasa melihat kembali idola mereka dalam diri papa kembar, itu mulai berubah mindsetnya. Jadi itu mulai merubah peta fans KTPS, termasuk para ABR yang awalnya itu mendukung Snektaro itu mulai pelan-pelan pindah. Nah kita lihat nanti di paruh kedua, terutama di Silverstone, akan seperti apa kondisinya Snektaro setelah menjalani long lap penalti, dan akan seperti apa performanya papa kembar di Silverstone. Itu akan menentukan siapa yang akan dipilih DPRD tingkat pusat untuk Jurdun di Valencia. Jadi sebenarnya awalnya ini peta adalah untuk Snektaro, akan sulit dia dapat ban apes. Tetapi ingat, target DPRD tingkat pusat adalah KTPS. Kalau ada KTPS yang bisa mengambil alih para fans ABR, itu mereka akan dukung. Nah kejadian papa kembar yang kemarin setelah crash berhasil finish P4 dengan memperlihatkan bahwa seolah-olah kita bisa melihat Marc Marquez dalam dirinya papa kembar, itu mulai menarik para KTPS ABR yang awalnya membenci papa kembar itu mulai, oh mungkin memang sebenarnya dia punya skill, cuman ya agak selebor aja memang karakternya. Ya kan emang begitu, Alexis Spargaro kan emang kayak gitu. Selebor lah mulutnya. Tapi karakternya, skillnya mungkin emang ada. Jadi DPRD tingkat pusat, gosip sepoi-sepoinya itu mulai, kalau memang bisa papa kembar dengan KTPS-nya itu dimajuin jadi ikan hiu sementara, itu akan lebih bagus. Pertama karena dia mengendarai Aprilia, kedua karena usianya 32 tahun, ketiga karena dia KTPS, keempat karena itu akan menjadi drama yang menurut gua ya amat sangat menarik musim ini kalau sampai papa kembar bisa Jurdun. Setuju kan sama gua? Bukan gua nggak dukung Quartararo, enggak. Ya, sebenarnya gua nggak dukung siapa-siapa sih, jadi gua mengamatinya lebih enak.
Jadi memang mulai otaknya DPRD tingkat pusat berpikir ini kalau dia sampai Jordan di Valencia ini bakal hure-hurenya banget nih. 1, dia KTPS, 2, usianya 32 tahun. Jordan di usia 32 tahun. Kemudian dia naik Aprilia yang kemarin tertatih-tatih tahun ini mendominasi. Dramatis mana? Itu bagus banget ceritanya. Sangat bagus. Jadi kita lihatlah nanti di Silverstone gimana ceritanya, oke? Sekarang kita bahas soal bursa rider. Ini sebenarnya nggak banyak sih. Si Alex Marquez akhirnya pengumuman dengan Gresini bersama dengan Fabio De Gianantonio yang juga pengumuman perpanjangan di Gresini. Saking licinnya itu pelicin, cuma butuh sekitar 2-3 hari untuk pengumuman. Karena isunya itu berhembus mulai hari Selasa apa hari Rabu, hari Minggu udah pengumuman. Nggak pakai drama, men. Yang terbaru gosip yang gue dengar adalah dalam beberapa hari ke depan Honda yang akan pengumuman. Mereka akan memutuskan ini akan ditaruh kemana. Jadi Joan Mir itu sebenarnya sudah mau pengumuman, cuman masih nunggu Pol Espargaro sudah settle apa belum di KTM. Jadi kan dia rencananya mau masuk di Tech 3. Nah masalahnya adalah Oliveira, kan kalian tahu di podcast kemarin masalahnya apa, itu sepertinya juga mulai hati-hati bicara. Bahkan di Asen kemarin dia bilang, negosiasi dengan Tech 3 itu masih terbuka. Itu saking dia nggak bisa keluar dari KTM loh ya. Si Raul Fernandez itu karena di Gresini udah batal, di RNF juga mulai agak kesulitan. Kenapa? Karena memang dia harus menyediakan dana sendiri untuk membayar penaltinya. Jadi gosipnya dia itu sampai harus membayar sendiri penalti dia untuk lepas dari KTM agar bisa bergabung dengan RNF. Karena kan RNF nggak ada dana. Mau minta sama Aprilia kemarin veto dia. Jadi memang dia harus menyelesaikan sendiri masalahnya baru dia nego sama RNF. Nah sementara Papa Alice itu sebenarnya maunya ke RNF. Tetapi sepertinya agak-agak susah negonya sama pit bearer. Nah gosip terbarunya adalah baru kemarin gue terima bahwa akhirnya pit bearer melepas Oliveira. Pit bearer kemarin itu sudah sepakat sama Pol Espargaro. Terserah nanti siapa yang mau terdepak di Tech 3. Jadi bahkan untuk Remy Gardner pun itu ada kemungkinan dilepas. Karena bicaranya pit bearer itu bilangnya kayak gini. Kami ingin para rider kami itu tetap bersama kami. Karena memang mereka dari bukan siapa-siapa sudah bersama kami. Tetapi kami juga tidak bisa memaksakan kalau rider kami tidak yakin kepada kami. Dan ini juga yang berlaku kepada Remy Gardner. Apakah dia cukup yakin bahwa motor kami ini bagus dan baik untuk bisa membawa dia bertarung dengan baik di MotoGP? Kalau dia nggak yakin sama kami ya percuma. Jadi ini indikasinya adalah Oliveira nggak mau dilepas sama KTM untuk kembali ke Tech 3. Entah itu mendepak Raul Fernandez atau Remy Gardner. Karena Raul Fernandez itu gosipnya akan membayar sendiri penaltinya dia. Gak terlalu banyak sih kabarnya karena memang dia naik kelas ke MotoGP kemarin udah dipaksa sama KTM. Jadi naga-naganya adalah Remy Gardner kemungkinan juga akan dilepas. Dan itulah kenapa pit bearer gak mau lepas Oliveira. Dan Oliveira bahasanya kemarin di Asen bilangnya apa? Bahkan sampai sekarang pun posisi pembicaraan dengan Tech 3 masih di atas meja saya. Padahal awalnya dia bilang dia menolak ke Tech 3 di Mugello kalau gak salah dia bilang ya. Dia nggak mau ke Tech 3, disuruh ke Tech 3 tapi dia nggak mau. Nah sekarang di Asen dia bilang apa? Negosiasi dengan Tech 3 masih di atas meja. Itu saking dia takutnya sama pit bearer loh. Gue nggak ngerti pit bearer ini semengerikan apa sih. Jadi menurut gue kemungkinan Remy Gardner yang akan dilepas, Pol Espargaro akan tetap bergabung di Tech 3, Oliveira akan tetap di Tech 3 kalau KTM nggak mau lepas. Jadi memang nanti RNF kemungkinan kalau kosong posisinya adalah Raul Fernandez dan Darren Binder. Karena sejauh ini gue belum dengar ada pembicaraan Remy Gardner dengan pabrikan lain selain KTM. Karena kemarin Remy Gardner kan sempat bilang kalau memang KTM gak mau saya ya saya pindah ke Superbike. Jadi karena Paul sudah settle sama KTM, kemungkinan dalam beberapa hari ke depan akan ada pengumuman bahwa Joan Mir itu akan mendepak Pol Espargaro di tim Honda pabrikan. Papa Lucas akan mengisi posisinya Alex Marquez di LCR. Kemudian Ai Ogura akan mendepak Takaki Nakagami, Pangeran Drakor. Sementara Takaki Nakagami itu akan menjadi test ridernya Honda. Nah ini yang gue nggak tahu apakah dia akan mendepak Bradle atau gimana. Karena memang bicaranya Bradle di Sachsenring kemarin soal ini motor nggak cocok untuk posisi panas dan segala macem. Kemudian bicaranya Puig bahwa dia bilang saya sebenarnya nggak akan memilih Bradle untuk membalap. Dia memang bisa untuk test rider, tapi untuk membalap saya sebenarnya nggak setuju sama dia. Karena kan selama ini Stefan Bradle yang menggantikan Marc Marquez.
Jadi kita nggak tahu apakah Iker Lecuona itu akan dipinjam ke MotoGP untuk menggantikan Stefan Bradl atau gimana. Karena memang dia punya pengalaman di MotoGP bersama KTM kemarin. Jadi why not dia ada di MotoGP bersama Honda. Karena memang ini sudah bukan kali pertama Stefan Bradl mulutnya ember. Paling nggak ada usaha lah untuk Honda untuk mengubah kondisi. Sisa nanti pengumuman apakah Bradl akan didepak oleh Nakagami atau mereka akan menjadi 2 test rider. Sama seperti posisinya Mika Kallio dengan Dani Pedrosa. So itu aja. See you next time guys. Kalau mau tanya kapan podcast lagi? Ini kan liburnya panjang banget ya. Gue mau menikmati hidup dulu teman-teman. Mudah-mudahan kita ketemu minggu depan. Kalau enggak ya 2 minggu depan. Oke? See you next time guys. Bye-bye.